Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salam alaihi wa ala alihi. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Asqal Anbiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya.
amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Bisanadina al-muttasil ila imamil khatimatul hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyuti rahimahullah. Qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati akramati fid dharain amin. Hadis nomor 4318. Zararil muslimin, keturunan orang-orang Islam, keturunan orang-orang Islam, fi pada asawfir, burung-burung kecil, burung-burung kecil. Karena di tempat kita burung kecil itu burung pipit, maka diartikan burung-burung pipit. Khudrin, berwarna hijau, fi pada syajaril jannah, pohon-pohon surga. Syajari itu jamak dari syajaratun. Yakfuluhum, mengurus akan mereka. Yakfuluhum, mengurus akan mereka oleh abuhum, ayah mereka, yakninya Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bayi-bayi yang meninggal, anak-anak orang Islam yang meninggal sebelum usia balik, arwah-arwah mereka sekarang itu sama kedudukannya dengan arwah-arwah orang mati syahid, berada di paruh-paruh burung hijau yang berterbangan, yang bertengger di surga, di ranting-ranting pohon surga. Yang mengendalikan mereka, yang urus mereka adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadis di atas dhaif, tapi hadis di bawah sahih. Zararil muslimin, keturunan orang Islam. Yakfuluhum Ibrahim, mengurus akan mereka oleh Nabiullah Ibrahim. Yakfuluhum, mengurus, menghandle akan mereka oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di kampung orang tua dulu mereka katakan setelah melihat bulan, kalau kita perhatikan lama-lama bulan purnama itu seperti ada pohon di situ. Apa kata mereka? Nah, situ dia bayi-bayi yang mati sebelum balik, yang bergantungan. Buayanya di situ. Bukan di bulan. Di bulan gak ada siapa-siapa, tapi dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita katakan kemarin, hadis Nabi SAW mengatakan tidak akan masuk surga nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad masuk surga. Tidak akan masuk surga umat-umat yang lain sebelum umat Nabi Muhammad masuk surga. Kenapa sudah masuk surga padahal belum ada hisab? Maka masuk surga yang masukkan di sana adalah masuk surga dengan jasad, masuk surga dengan tubuh. Sementara mereka ditempatkan dalam surga belum dengan tubuh mereka, masih dengan arwahnya, masih dengan rohnya. Yang menikmati kenikmatan surga roh,
Kira-kira ruh itu bisa menikmati secara maksimal? Tidak. Sama dengan antum makan enak dalam mimpi. Yang menikmati cuma ruh, jasad tidak menikmati. Bukanlah setelah makan enak dalam mimpi itu kenyang bangun tidur. Tapi ada setiap mimpi yang menjadi kenyataan. Mimpi apa pikir itu? Ambil. Ada mimpi yang betul-betul terjadi di alam nyata. Itu mimpi itu. Di alam nyata juga terjadi. Itu memang dirasakan oleh ruh dan jasad. Bukan hanya ruh dan jasad, kawan-kawan juga merasakan kesan dari mimpi itu. Nah, mimpi banjir, ruh dan jasad merasakan. Dalam mimpi dia sudah dituntut ke WC, kemudian ngantri. Pas dapat jadwal dia, buka tutup pintu WC, langsung panas ya. Ternyata di atas kasur sendiri. Nah, itu mimpi yang dirasakan oleh ruh dan jasad. Kalau mimpi yang lain kan? Maka ketika ruh orang mati syahid masuk surga, bermain di surga, lalu ruh anak-anak bermain di surga, itu mereka belum merasakan kenikmatan surga secara maksimal. Tapi lumayan daripada mereka mimpi buruk. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Dirwatul iman arba'u khilal." Puncak iman itu 4 perkara. Puncak dari iman itu 4 perkara. Kalau 4 perkara tersebut sudah ada dalam diri seseorang, maka imannya sudah sampai kepada puncaknya. Pertama adalah as-sabru lil hukmi, sabar dengan hukum Allah. Sabar dengan hukum Allah. Seperti Sayyidina Ma'iz radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengaku berzina di hadapan Rasulullah. Padahal beliau tahu hukumannya adalah dirajam, dilempar dengan batu sampai mati. Tapi beliau terima. Itu imannya sudah sampai pada puncak. Itulah iman sahabat. Jadi tidak ada dosa yang menyebabkan mereka turun dari kedudukan mereka sebagai sahabat. Karena mereka memang sengaja dibuat oleh Allah untuk melakukan dosa tersebut sebagai contoh bagi umat ini. Dan Nabi menyanjung mereka bahwasanya mereka sampai pada puncak iman karena mereka bisa terima hukuman mati setelah berbuat dosa. Satu, Allah takdirkan dari laki-laki Sayyidina Ma'iz, dan satu lagi Allah takdirkan dari wanita Sayyidatina enggak disebutkan namanya. Yang kedua adalah ridho dengan qadar, rela dengan takdir. Sudah berada di puncak iman, rela dengan takdir Allah. Yang ketiga, ikhlasul tawakkuli, ikhlas untuk menyerahkan diri kepada Allah. Ikhlas lit tawakkuli, untuk menyerahkan diri kepada Allah.
Yang keempat, istislamu lirabbi, tunduk dan patuh kepada Allah. Tunduk dan patuh kepada Rabb, Tuhan, yaitu Allah. Apabila empat hal ini wujud dalam diri seseorang, dia dikatakan sampai pada puncak keimanan. Tapi apabila hal itu belum cukup, maka imannya mungkin berada di tengah. Mungkin saja imannya baru di kaki gunung, imannya baru sepertiga gunung, imannya baru hampir menempati puncak gunung, belum lagi sampai kepada puncak tertinggi. Maka dalam hadis yang lain Nabi bersabda, iman itu naik dan kurang. Al-iman yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, dirwatu sanamil Islam, puncak daripada punuk sanam, puncak dari punuk Islam. Punuk atau punuk? Daging yang ada di pundak unta, seperti gunung, itu namanya punuk. Kalau sapi jantan namanya kalaso, atau bahasa apa itu? Minang kali, karena KO kalaso. Nah, lalu dirubah menjadi bahasa Indonesia kelasa. Itu aja rumus bahasa Indonesia itu. Oh, dirubah jadi A. Nah, beli gula 1 kilo. Dia beli gula 1 kilo. Karena anggapan dia, oh bahasa Minang, bahasa Indonesia. Dia karena dia nggak tamat SD, itu dia buat 1 kilo 1 kilo. Nah, jadi sanam itu adalah sesuatu yang ada di punggung unta. Nah, zirwahnya itu puncak daripada punuk Islam adalah jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah la yanaluhu illa afdaluhu, tidak mencapai akannya jihad kecuali orang yang terbaik dari mereka. Kecuali orang terbaik di antara mereka yang sampai kepada maqam jihad, itu orang yang paling baik. Untuk sholat mungkin tidak terlalu banyak seleksinya. Untuk puasa tidak terlalu diseleksi. Untuk haji tidak terlalu diseleksi, tapi diseleksi juga. Banyak di antara orang puasa tapi nggak sholat. Puasa ada, Ramadan puasa, sholat tidak. Untuk sholat ada seleksinya lagi. Kemudian mengeluarkan zakat ada seleksi lagi. Kemudian haji juga diseleksi. Tapi jihad itu paling ketat seleksinya. Kenapa? Karena adalah puncak amal agama. Jihad fisabilillah. Jihad yang dimaksudkan di sini adalah mengorbankan harta dan nyawa untuk mempertahankan agama Allah di medan tempur. Bukan jihad dalam artian kurut 4 bulan. Bukan itu mana jihad. Bukan jihad dengan mana am, tapi jihad dengan mana khas. Kalau jihad dengan mana am,
semuanya berjihad selagi seluruh aktivitas yang dia lakukan tujuannya untuk meninggikan agama Allah, itu masuk kategori jihad, masuk dalam kategori fisabilillah. Kalaulah jihad bermakna am, maka dia tidak berada di puncaknya. Yang ada di puncak itu adalah satu amal, yaitu jihad. Nah, orang-orang yang bisa mendapatkan jihad itu adalah orang-orang yang paling baik di antara mereka. Nabi SAW bersabda dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Sunan Nasa'i dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, hadis sahih, dari nasa, biarkan olehmu akan manusia yang malun, mereka beramal. Biarkan olehmu akan manusia yang malun, mereka beramal. Fa innal jannata, maka sesungguhnya sorga. Bahasa saya sur atau sur? Sur. Fa innal jannata, maka sesungguhnya surga. Mi'atu darajatin, 100 tingkatan. 100 tingkat. Ma baina kulli, jarak antara setiap, ma jarak, baina antara, kulli setiap, darajat ini 2 tingkat, kama sebagaimana, baina jarak antara, as-sama'i wal ard, langit dan bumi. Kita lihat bangunan pondok itu 2 tingkat. Jarak tingkat pertama dan kedua berapa? 2 meter. 2 meter. Ruangan pengap itu 3 meter mungkin. 4 meter paling tinggi orang buat. 6 lah kalau dia jadikan yang di bawah itu untuk tempat parkiran truk. 6 meter itu gudang. 6 meter paling tinggi. Ini 1, 2. Ini kira-kira 6 meter. Hanya segini jarak bangunan di dunia, 1 tingkat. Kalau surga 1 tingkat, dengan 1 tingkat pertama dan tingkat kedua itu jaraknya antara langit dan bumi. Maka orang yang berada di surga tingkat paling bawah melihat rumah orang yang ada di tingkat kedua di atasnya, itu seperti kita lihat bintang, nampak cahayanya saja. Masya Allah, itu rumah pula. Karena memang dia rajin tahajud di pondok itu rumah dia. Orang yang berada di tingkat kedua melihat orang berada di tingkat ketiga juga sama seperti melihat bintang yang ada di langit. Itu rumah dia, rumah kawan saya itu. Karena dia rajin tarik orang lain. Nah, yang tingkat 3 ada lagi tingkat 4 juga sama seperti melihat dari bumi akan bintang. Maka tidak ada kecemburuan di situ. Kenapa? Karena dia tidak pernah melihat fasilitas orang yang ada di atasnya. Tapi orang yang ada di atas, di fasilitas atas, boleh lihat ke bawah. Saya melihat surga kawan dulu di bawah. Kawan saya memang dasar pemalas. Apa surga paling bawah dia. Turun di bawah pakai lift. Masya Allah, bagus rumah tuh. Alhamdulillah bagus. Gak tahu dia rumah orang di atas itu lebih bagus lagi fasilitasnya.
Maka kelebihan satu subhanallah itu akan menyebabkan seseorang akan berbeda posisi nanti di akhirat. Satu subhanallah. Maka itu yang dipikirkan oleh sahabat. Mereka tidak mau kurang amal daripada kawannya. Takut nanti surganya di bawah. Kalau sekarang di dunia kita mendapatkan rumah yang tidak begitu mewah atau mungkin serba kekurangan, lampunya masih dicolok baru nyala, orang dah pakai kontak dari colok. Ada juga pakai kontak tapi tekan masuk tombol ke dalam. Itu hanya sebentar saja fasilitas yang berbeda itu. Tapi apabila fasilitas di akhirat, apabila beda tingkatan, itu adalah beda tingkatan untuk selama-lamanya. Wal firdausu a'laha. Firdaus itu yang tertingginya surga. A'laha, yang tertingginya surga, darajatan tingkatannya. Wa awsatuha, dan yang sederhananya surga, dan yang sederhananya surga. Jadi yang masuk surga tinggi dan surga sederhana itu Firdaus, nama surganya. Wa fawqaha arsyur rahman, di atasnya surga itu arasnya Allah. Di atasnya surga itu arasnya Allah. Karena ketika kiamat aras Allah itu gak hancur. Sekarang aras Allah dipikul oleh berapa malaikat? Oleh 4 malaikat. Tapi pada hari itu dipikul oleh 8 malaikat. Baunya ini. Apa? Yauma idzin samania. Yauma idzin, hari itu, hari kiamat, aras Allah dipikul oleh 8 malaikat. Maka ayat yang berbunyi wa kullu syai'in halikun ila wajha, setiap sesuatu pada hari kiamat akan hancur kecuali zat Allah. Setiap sesuatu akan hancur kecuali zat Allah. Betulkah hanya zat Allah yang hancur? Tidak. Aras Allah buktinya nggak hancur. Maka wa kullu syai'in halikun, kullu syai' di sana maknanya bukanlah seluruhnya, tapi surga tidak hancur, neraka tidak hancur, aras tidak hancur, pemikul aras tidak hancur. Jadi bukan hanya zat Allah saja, tapi ada beberapa benda-benda lain, makhluk-makhluk lain yang tidak dihancurkan pada hari kiamat. Di sana selaki yang tak mengerti. Asal setiap itu semuanya ada dia tanpa pengecualian. Maka semuanya bid'ah sesat. Nah, itu salah satu cara memahami hadis yang berbunyi kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Jadi ketika hadis mengatakan kulla, ketika ayat mengatakan kulla, maka maknanya bukanlah seluruhnya tanpa pengecualian. Wa minha, darinya aras, tafajjaru, mengalir, memancar,
anharul jannati, sungai-sungai sorga. Sungai-sungai sorga. Ada berapa jenis sungai sorga? Berapa jenisnya? Enggak? Coba bacanya. Wa anharun min ma'in ghairi asin, sungai dari air yang gak asin, yang gak berubah, maksudnya dari air mineral. Ini air mineral nih, belum simpan 2 tahun, gak bisa diminum lagi, berlumut nih. Tapi sungai-sungai surga dari air tawar yang gak berubah. Kemudian daripada susu yang murni, kemudian daripada madu yang bersih, kemudian daripada anggur, air anggur yang tidak memabukkan. Jadi kalau mau minum jus anggur sambil berenang, nanti di surga. Kalau di kolam renang sekarang kita minum batu kaporit, kemudian kuningan, air kuningan dari kawan-kawan, kemudian daki, kemudian air apa tuh ada dalam situ? Renang, menyelam deh, telan 1 teguk saja. Sudah banyak keberkahan yang masuk dalam badan. Di surga menyelam sambil minum susu di surga. Di dunia mana ada menyelam sambil minum susu? Jadi berbagai macam sungai-sungai surga itu mata airnya bersumber dari bawah arasy. Fa iza sa'altumullaha, maka apabila kalian meminta kepada Allah, fa'idha, maka apabila sa'altum, kalian meminta kepada Allah, fas'aluhu, maka mintalah oleh kalian kepadanya Allah al-firdaus, surga firdaus. Kalau pakai alif lam itu artinya surga. Kalau nggak pakai alif lam itu artinya orang. Maka mintalah surga firdaus. Jadi ketika biasanya kita melakukan permintaan yang paling tinggi, kalau dikasih yang tinggi itu alhamdulillah. Maka di sana ada hal yang menjanjikan bagi para ulama. Surga para ulama itu 1 tingkat di bawah surga para anbiya. Itu salah satu niat belajar agama. Belajar agama untuk supaya dapat surga pilihan. Bukan dapat tidak jam tidur. Kita itu tidak menjanjikan apa-apa. SHI, banyak SHI yang kerja di kebun, bukan sarjana hukum Islam, sarjana perkebunan Islam. SHI jadi peternak, SHG jadi nyadap karet. Gelar itu tidak menjanjikan. Tapi al-ulama, al-alim, al-ulama itu menjanjikan. Apa yang dijanjikan di situ? Surga.
Oh nggak boleh kan? Turun ke bawah survei. Masya Allah. Saya mau cari surga jamaah saya. Nah, turun ke bawah. Imam Syafi'i, Masya Allah. Imam Nawawi, Imam Tirmizi, Imam Jalaluddin As-Sayyidi. Kata Imam Jalaluddin As-Sayyidi, ayo ke sini. Tempat saya, surga saya di atas. Karena kalian sudah baca kitab saya. Kalian telah mengembangkan ilmu yang saya tinggalkan. Nah, kita bukan hanya mau jadi ulama. Keulamaan akhir zaman ini tidak melayakkan untuk mendapatkan surga setara dengan ulama-ulama sebelumnya. Tapi hanya tabarukan, mengambil berkah daripada karangan-karangan yang mereka tinggalkan, sehingga kelayakan kita untuk menempatinya karena syafaat dari mereka. Syafaat dari mereka. Kata Imam Jalaluddin, berapa kali orang itu telah mendoakan saya. Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullah wa qaddasallahu sirrah. Di sanadina al-muttasili ila Imam Tirmizi rahimahullah wa qaddasallahu sirrah. Jadi penting, bahkan di pondok-pondok pesantren yang lain sebelum baca kitab Al-Fatihah untuk pengarang. Gunanya untuk apa? Menjalin hubungan batin dengan para ulama-ulama sebelumnya. Sehingga terjalin hubungan batin ketika kita baca kitabnya, seolah-olah mereka langsung memberikan pemahaman atas apa yang mereka tulis. Seolah-olah mereka memberikan pemahaman atas apa yang mereka tulis. Karena tidak setiap apa yang kita baca kita pahami sesuai dengan keinginan penulis. Tidak setiap apa yang kita baca itu sesuai dengan keinginan penulis. Tapi apabila kita ada hubungan batiniyah, tawassul sanad dengan ulama-ulama tersebut, maka seolah-olah kita mendengarkan sarahan dan penjelasan dari kitab yang mereka tulis. Akhirnya pemahaman kita terpandu, terarah seperti tujuan apa yang mereka tulis. Jadi pemahamannya benar. Nah, itu pentingnya sanad, dan itu pentingnya menghadiahkan pahala dan mendoakan para pengarang-pengarang kitab ini. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, "Daru, tinggalkan oleh kalian al-hasna'a, wanita-wanita cantik, al-aqimah, yang mandul, wa'alaikum, dan lazimkan oleh kalian, wa'alaikum, dan lazimkan oleh kalian, bisauda'il waludi, dengan wanita-wanita berkulit hitam yang banyak anak. Sauda al-walud, wanita-wanita berkulit hitam yang banyak anak. Apa maksud dari hadis ini? Ketika seseorang laki-laki diberikan dua pilihan dalam nikah. Satu, wanita cantik tapi sudah operasi rahim, nah bakalan punya anak. Atau dari keturunan mandul, dia pun lahir setengah, nah boleh cantik juga setengah lagi. Dia anak tunggal, anak satu-satunya. Keluarganya juga anak tunggal,
pamannya punya anak satu, bibinya punya anak satu, dia cuma bersaudara sendirian. Itu masuk kategori akim. Walaupun dia cantik misalnya, maka jangan menikah sama dia. Maka ambillah pilihan wanita berkulit hitam tapi banyak keluarganya. Bukan berarti tidak banyak anak, bukan. Al-walud di sini adalah melihat kepada keluarga yang ada. Dia aja bersaudara 36 orang. Bersaudara dia. Yang bibi 40 nih. Oh, banyak ini. Kakek aja nih, kakek dia punya istri 20 orang. Tapi hitam legam semuanya. Nah, kata Nabi pilih yang itu tuh. Yang hitam legam itu, tapi dari keluarga besar. Daripada yang cantik tapi keluarga kecil. Ibu dia bersaudara berdua. Dia satu, ibunya sama kakak ibunya. Ibunya punya anak dia sendiri. Nah, bapak dia bersaudara berdua dia. Nah, kakak ibunya punya anak satu juga. Nah, itu dimasukkan daripada hasna al-hakim. Nah, Zarul Arifin Al-muhaddatsina min ummati. Biarkan oleh kalian, Zaru, biarkan oleh kalian al-arifin, orang-orang yang arif. Arif itu artinya orang yang kenal dengan Allah. Muhdatsin, yang diberikan ilham. Muhdatsin, orang-orang yang diberikan ilham. Min ummati, dari umatku. La tunziluhum, jangan kalian tempatkan mereka, jangan kalian tempatkan mereka al-jannata, ke dalam surga, walan nara, dan jangan pula ke neraka. Hatta, sehingga yakunallahu alladhi yaqdi fihi, sehingga adalah Allah zat yang akan mengadili di antara mereka. Hatta, sehingga yakuna, adalah Allahu, Allah, alladzi, zat, yaqdi, yang mengadili ia, fihim, pada mereka, yauma, hari, kiamati, kiamat. Apa yang dimaksudkan dari hadis ini? Ada perkara yang beda daripada informasi sebelumnya. Al-arifil muhdatsin, orang-orang yang arif dengan Allah, mereka diilhamkan ilmu-ilmu laduni, sehingga penyampaian mereka, nasihat mereka, tausiah mereka itu aneh dari yang lain. Aneh. Tapi orangnya arif billah. Masuk arif billah itu akidahnya benar, suluknya tinggi, zikirnya sulit untuk ditandingi. Dia zikir sekian ribu tiap hari. Jarang dia ngomong, ditutup kepala. Tapi ketika dia bicara, ada yang sulit kita terima. Maka pembicaraan yang mereka bicarakan, jangan sekali-kali kamu memutuskan dia sesat, masuk neraka. Oh, dia bagus, akan masuk surga. Jangan. Tapi biarkan saja, nanti Allah yang urus. Kalian tidak punya tanggung jawab. Kalian tidak punya hak untuk menghukumi dia neraka atau surga.
Paham Habib? La tunziluhum, jangan kalian hukumi mereka ini surga ini neraka. Ini masuk neraka nih, bakalan masuk neraka. Ini baru ahlul jannah ini. Yang nggak mau didoakan bersama ini ahlul jannah. Ini baru ahlul jannah, anti maulid. Kalau yang maulid itu ahli nar. Nabi katakan la tunziluhum. Maka kalau kita baca kitab-kitab tasawuf, kalau kita baca bahasa-bahasa ahli tasawuf, ada di antara bahasa-bahasanya yang tidak bisa dipahami dengan ahli syariat. Sulit untuk mereka terima. Kata-kata itu dikatakan benar, Masya Allah, tinggi jazbah kata-kata itu, tapi dikatakan salah bisa juga. Kenapa? Kayak gak ada dalilnya. Dari mana munculnya kata-kata itu? Muhdats, diilhamkan oleh Allah. Kenapa diilhamkan? Karena mereka arif billah, orang yang menjaga zikirnya, orang menjaga wiridnya. Maka kalau baca kitab tasawuf, baca dulu di sini. Sehingga kalau ada seolah-olah kata-kata yang terlalu tinggi, itu jangan sampai mengatakan ini sesat kata-katanya. Misalnya, al-amalu liwairillah syirkun wa tarkul amali linnas riya. Meninggalkan beramal gara-gara orang itu riya. Meninggalkan perbuatan baik karena memandang orang lain itu riya. Perkataan pada ulama tasawuf. Riya bagaimana dia? Dia nggak beramal. Di mana letak riyanya? Dia nggak beramal. Riya itu adanya di mana? Dia amal. Sementara dia tidak beramal, sudah ada riya di situ. Tarkul amal linnasi riya. Wal amalu linnas syirkun. Beramal karena orang syirik. Padahal biasa kita dengar beramal karena orang lain riya. Tapi statement yang mereka buat beda. Beramal karena orang syirik, tidak beramal karena orang riya. Yang kita pahami daripada hadis-hadis secara makna zahir daripada hadis adalah beramal karena orang riya. Tidak beramal karena orang lain enggak dapat pahala. Tapi ahli tasawuf lagi definisi daripada ikhlas itu. Di mana mereka dapatkan? Apakah statement itu benar atau salah? Benar atau salah? Benar atau salah? La tunziluhum. Jangan kalian hukum. Biarkan Allah yang hukum nanti di akhirat. Itu baru kalimat yang bisa kita cenderung untuk memahaminya benar. Karena ada hadis lain mengatakan syirik asghar dan syirik akbar. Tapi ada juga kalimat-kalimat yang lain yang sulit untuk diterima. Pernyataan-pernyataan ulama tasawuf. Ternyata pernyataan ulama tasawuf tersebut yang sulit dicerna oleh ahli-ahli syariat yang hanya berpegang dengan zahir, dengan hukum-hukum zahir, ternyata mendapatkan rekomendasi dari Rasul SAW. Mereka dimasukkan kategori al-arifin al-muhdathin. Maka kalau baca kitab tasawuf gak usah kaget. Kalau mau kaget untuk baca kitab Tambihul Muhtarin. Itu kalau tahu baca isinya kaget kan. Khair. Apa kata mereka? Hasibtu nafsi munafiqah
saya menganggap diri saya munafik kalau dalam semalam saya tidak bertemu dengan Rasulullah. Kalau kita udah munafik aja sebanyak hari. Kenapa? Belum pernah mimpi dengan Nabi. Ada yang udah pernah? Ya mukanya belum ada yang pernah. Kalau pernah itu lain mukanya. Nah, mukanya nangis saja banyak. Ya ada satu orang mukanya nangis saja banyak dengan akhirat. Nah, kalau kita ambil perkataan mereka itu, kita bawa ke dalam diri kita, kita sampaikan kepada umat, apa yang terjadi? Bising umat dibuatnya. Saya menganggap diri saya munafik kalau satu malam tidak bermimpi dengan Rasulullah. Agak benar itu perkataan. Jangan dibilang enggak benar. Enggak usah pula dibenari. Yakunullahu alladhi yaqdi fihim yawmal qiyamah. Kenapa? Karena mereka bicara bukan bab syariat, tapi mereka bicara tentang bab rasa. Ketika ulama-ulama tasawuf berbicara tentang rasa, maka tidak akan ada yang bisa memahaminya kecuali yang sudah merasakan apa yang mereka rasakan. Coba antum cerita tentang rasa makanan yang ada di kampung antum sendiri, yang kawan nggak pernah rasakan. Berbuih mulut menjelaskan rasa sama kawan itu nggak pas, nggak akan ngerti, nggak akan pernah mengerti. Enak nih, nggak mau. Enak sekali pokoknya, enggak. Kalaupun dia mengerti, dia akan salah pengertian. Misalnya orang yang belum pernah makan durian, dia katakan durian itu rasanya manis. Apa yang kebayang dalam itu? Rasa gula. Ketika dikatakan durian rasanya manis, kebayang oleh dia rasa gula. Apakah durian itu rasa gula? Tidak. Nah, begitulah ketika ulama tasawuf berbicara tentang rasa ketuhanan. Zuk Rabbani, itu yang menyebabkan munculnya oknum dari tasawuf yang sesat, karena dia memahami ilmu tasawuf dari ucapan gurunya tanpa dia melakukan riyadhah zikir. Nah, seperti Siti Jena, seperti yang di Baghdad siapa? Al-Hallaj. Kemudian di Aceh apa? Al-Pansuri. Nah, itu mereka berbicara tentang kedekatan kepada Allah yang tidak bisa diterima oleh orang awam. Panggil Siti Jena. Siti Jena, Tuan Guru minta datang oleh para wali. Tak ada Siti Jena, yang ada Allah. Datang dia. Dewan para wali, nggak ada Siti Jena, itu yang ada Allah. Itu panggil Allah. Allah minta datang untuk dewan, oleh dewan para wali. Ada Siti Jena, yang ada Siti Jena, Allah nggak ada. Mana yang betul ya? Kalau itu panggil kedua-duanya, kalau datang ya. Nah, wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Kami lebih dekat pada kalian pada urat leher. Berarti menyatu.
menyatu Allah dengan makhluk, maka timbullah pemahaman wahdatul wujud. Nah, pemahaman itu benarkah atau salah? Wallahu a'lam. Nah, tapi ketika mereka mengatakan mereka selalu bersama Allah dalam arti tauhid yang benar dan dalam pemahaman suluk tasawuf yang jelas, itu enggak salah. Tapi apabila dipahami oleh masyarakat awam tanpa mengenal ilmu akidah, tanpa melewati riyadhah tasawuf, maka pemahamannya akan salah. Khair, itu masuk kategori arifinal muhtadin. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, "Zaruni, biarkan oleh kalian akan aku, ma taraktukum, apa saja yang aku biarkan kepada kalian. Ma taraktukum, apa saja yang aku biarkan kepada kalian." Maksudnya, kata Nabi SAW, apa saja yang saya perintahkan, itulah yang kalian lakukan. Kalau sesuatu yang tidak saya sampaikan, sesuatu yang tidak saya perintahkan, jangan ditanya, ini bagaimana wahai Rasul? Perlu nggak begini, perlu nggak begitu? Sesuatu kalau Nabi nggak sampaikan, biarkan saja. Kenapa? Fa innama halaka, hanya saja itu doang penyebab binasa, halaka binasa, man kana qablakum, orang-orang yang ada di sebelum kalian, bikasrati su'alihim, dengan sebab banyak pertanyaan-pertanyaan mereka. Banyak pertanyaan-pertanyaan mereka. Seperti yang Allah gambarkan dalam surah Al-Baqarah tentang penyembelihan sapi. Nabi sabdakan, kalau mereka sembelih sapi waktu itu di awal kali diperintahkan, cukup untuk menyelesaikan kasus pembunuhan. Tapi mereka bertanya, bagaimana bentuk sapinya, bagaimana warna sapinya, bagaimana kriteria sapinya, yang pernah bekerja atau yang tidak pernah bekerja. Akhirnya hampir saja mereka tidak menemukan sapi itu. Kenapa? Kenapa? Banyak tanya. Setelah banyak tanya dan banyak dijelaskan, waqtilafihim ala anbiya'ihim, berbedanya mereka dengan nabi-nabi mereka. Ini asbab kehancuran, ini asbab kebinasaan. Ikhtilafnya mereka, berbedanya mereka atas nabi-nabi mereka. Sunnah Nabi gak dihiraukan. Sunnah Nabi lain, dia buat lain. Itu asbab kehancuran. Arahan Rasulullah beda, dia lakukan beda lagi. Kita lihat sisi kehidupannya mulai pada ujung kuku kakinya sampai kepada ubun-ubunnya, itu bertentangan dengan sunnah Nabi. Asbab kehancuran. Kita lihat dia dari jam 12 malam sampai jam 12 malam lagi, aktivitas yang dia lakukan berbeda dengan syariat. Kita lihat muamalah mereka, cara berdagang dan sebagainya berbeda dengan sunnah Nabi. Ini yang menyebabkan kehancuran kepada umat. Ini rambut dia potong seenaknya dia.
di tengah dipanjangin, di pinggir ditipisin, kasih minyak dia berdiri, dia dikasih warna perak, dia tak boleh datang, dia ke bawah hitam, nada boleh hitam. Hancur dia. Mereka akan menemukan kehancuran. Usaha yang bersumber pada riba hancur. Kita tidak menuduh kebakaran pada riba, tapi riba akan menyebabkan kebakaran usaha. Tapi tidak kita katakan orang kebakaran terlibat riba. Tapi kalau dia terlibat riba, bakalan kebakaran. Yamhaqullahu riba, menghancurkan. Maka di mana letak keselamatan? Ketika setiap perkara diselesaikan dengan sunnah Rasulullah. Fa idza amartukum bisyai'in, maka apabila aku perintahkan kalian dengan sesuatu, fa idza, maka apabila amartukum, aku perintahkan kalian bisyai'in, dengan sesuatu, fa'tu minhu, maka lakukanlah oleh kalian darinya sesuatu, mastata'tu, sesuatu yang kalian mampu, sesuatu yang kalian mampu. Wa idza nahaitukum, apabila aku larang kalian, nahaitukum, aku larang kalian, an syai'in, dari sesuatu, fada'uhu, maka tinggalkan oleh kalian akannya sesuatu, tinggalkan oleh kalian akannya sesuatu. Jadi di sini syariat ada dua sisi. Ada sisi perintah, ada sisi larangan. Dalam sisi perintah, konsepnya adalah mampu atau tidak mampu. Kerjakan itu, kerjakanlah semampu. Tapi apabila sisi larangan, di sana tidak ada konsep mampu. Kalau larangan, tinggalkan. Gak ada bahasa saya belum mampu meninggalkannya. Bahasa saya belum mampu meninggalkannya, itu bukanlah bahasa yang tepat. Misal, apa yang mengatur? Banyak Zaki, tolong bawa sound itu, menggantung di atas itu, biar bunyinya dengar kan? Nggak mampu dia bawa. Ya sudah, lakukan semampunya. Hanya dia mampu buat kabelnya saja, kabelnya aja dibawa, karena dia nggak mampu bawa. Tapi ketika dikatakan tinggalkan sound itu, jangan dibawa, tinggalkan. Apa kata dia? Saya nggak mampu meninggalkannya. Masa meninggalkannya nggak mampu? Meninggalkannya itu tak perlu tenaga. Meninggalkan tidak melakukan, ya sudah. Jadi nggak ada bahasa meninggalkan itu nggak mampu. Membawa baru ada bahasa mampu nggak mampu. Tapi kalau meninggalkan nggak perlu tenaga. Jadi nggak ada bahasa mampu di situ. Kalian hadisnya, apabila saya perintahkan kalian, lakukan semampu kalian. Apabila saya larang, tinggalkan semua yang saya larang itu. Tidak ada bahasa tidak mampu, karena hanya meninggalkan. Khair. Zakatul janin, zakatul ummi.
adalah penyembelihan induknya. Adalah penyembelihan induknya. Apa maksud hadis ini? Ketika kita sembelih hewan betina, kita kuliti, kita belah perutnya, ketemu janin di dalam perutnya, keadaannya sudah mati. Bolehkah kita makan janin itu? Boleh. Kenapa boleh? Kan belum disembelih. Penyembelihannya terletak di penyembelihan induknya. Kalau boleh dimakan, kenapa tidak antum makan? Hah? Kenapa nggak antum makan? Kan boleh. Korban ketemu janin kambing 2 ekor dalam perut, panjang sepanjang telunjuk, lengkap kaki dan kepalanya. 2 ekor, 3 ekor, boleh nggak dimakan? Boleh. Boleh. Boleh makan. Nggak perlu dibersihin ususnya. Lalu aku katakan, saya pernah makan 3 ekor kambing sekaligus. Wallahi demi Allah, saya pernah makan 3 ekor kambing sekaligus. Dia nggak terkena sumpah. Nggak kena sumpah ya. 1 ekor kambing 1 suap bagi saya. Habis. Antum tercatat dalam sejarah. Kenapa nggak dilakukan? Oh, enak lagi kalau janin sapi, tulang-tulangnya dipotong-potong, disop. 1 mangkok saja sudah makan sapi 1 ekor. Jadi kalau sekiranya nggak mau dimakan, nggak ada masalah juga. Tapi kalau mau dimakan, itu sudah halal walaupun belum disembelih, karena ada hadis mengatakan zakatul janin zakatul ummi. Penyembelihan janin itu tergantung ke penyembelihan induknya. Kalau induknya mati disembelih, janinnya halal. Kalau induknya mati tanpa disembelih, janinnya haram. Zakatul janin idza ash'ara, penyembelihan janin apabila dia sudah tumbuh bulu. Idza ash'ara, apabila dia sudah tumbuh bulu. Zakatul ummi, itu di penyembelihan induknya. Ini janinnya dah hampir lahir ini, sudah tumbuh bulunya. Yang sudah tumbuh bulu pun itu halal dimakan. Kalau induknya disembelih, kalau dia ditemukan sudah mati. Walakinnahu yudbahu, akan tetapinya janin disembelih hatta yang sabba ma fihi minad dami, sehingga tertumpah sesuatu yang ada dalamnya janin dari darah, sehingga tertuang, tertumpah atau mengalir sesuatu yang ada dalamnya janin daripada darah. Ini ketika janinnya sudah tumbuh bulunya, kita temukan dalam perut induk sapi yang sudah kita sembelih, janinnya mati, yang tumbuh bulu itu pun halal, tapi tetap lehernya kita sembelih supaya darah-darah yang ada di pembuluh darahnya itu mengalir. Ini hukum tambahan kalau sudah janinnya sudah besar. Zakatul maitati dibaruha, mensucikan. Zakat di sini mana mensucikan? Mensucikan kulit bangkai itu dengan cara menyamaknya. Zakatul maitati, mensucikan kulit bangkai
dibabuha itu dengan cara menyamaknya. Kata-kata sama dalam fikih ada dua praktek. Satu, mensamak atau menyamak jilatan anjing dan babi. Maka caranya dengan dicuci 7 kali. Salah satunya dicampur dengan tanah. Itu samak yang sangat-sangat dipahami oleh Darul Hijrah. Sangat paham sekali. Dia buka praktek 2 kali, sekali dalam 2 bulan, sekali yang 3 bulan. Dan orang saja disamak, lantai-lantai disamak. Tapi samak yang kedua dalam bab fikih adalah dengan cara membuang lendir-lendir yang menyebabkan kulit itu membusuk. Bulunya dicukur, lemak-lemaknya dibuang, bekas-bekas darah dibuang, sehingga tinggallah kulit yang utuh. Kalau sudah kering walaupun kena air setelahnya tidak akan busuk. Itu sama. Itu contoh rebana dari kulit kambing. Nggak ada bekas kulit sama sekali, nggak ada baunya. Tapi jangan sampai kena air. Kalau kena air dia kendor, nggak bagus bunyinya. Setelah berenang merebana. Setelah berenang merebana. Rambut basah merebana, mana caranya itu? Lembablah rebananya. Jadi supaya bunyi itu teratur, sekali seminggu dijemur. Kencang air kulit. Yang kulit kambing ya, itu jangan. Ya boleh kasih sama anak-anak. Antasan berlubang yang mukul terus. Kemarin siapa itu? Tidak menyebut dulu riwayat. Merebana dengan kekuatan yang sedang. Ini dengan kekuatan energi tertinggi. Ini pukul bolong. Masuk tangannya dalam. Kayak kecil-kecil badan merebana itu. Yang terus mana Habib, Aldo. Kan buku biasa saja, nggak pernah berlubang dalam sejarah itu mana. Di mana-mana orang berlubang, mana nggak pernah berlubang. Nah, di sini baru ada sejarahnya. Katanya saya latihan mana? Baru latihan saja udah berlubang saja. Masuk jadi yang sama. Itu kerennya. Nggak ada tempat lain. Zakat kulli miskin kulli maskin dibawu. Mensucikan setiap maskin. Kulit juga, kulit bangkai adalah dengan cara menyamaknya. Mensucikan setiap kulit itu dengan cara menyamaknya. Jadi al-mitati di atas kulit bangkai, maskin pada hadis di bawah juga kulit bangkai. Terakhir 4330. Zikrullah syifa'ul qulub. Zikir mengingat Allah itu adalah obat hati. Syifa'ul qulub, obat hati. Ada yang gelisah, berzikir. Ada yang putus asa, zikir. Hatinya nggak tenang, galau, zikir. Nggak bisa tidur, zikir. Beban pemikiran, zikir. Itu semua sumbernya dari hati. Yang kecil-kecil itu nggak perlu, nggak ada pengaruh hati. Mau hujan, mau kecil ya tetap yang mampu. Tahu-tahu urusan. Gempa bumi pun masih tidur. Kita
5.000 tinggal 6.000